Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel, Desara Channel. Guys, kali ini aku mau lanjut bahas alur cerita untuk K-drama King the Land episode 9. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan like, comment, and share video ini supaya bermanfaat dan berbagi kesenangan sesama K-pop dan K-drama lainnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita lanjut bahas alur ceritanya King the Land episode 9. Check it out. Nah ya guys, di scan terakhir untuk episode 8 mereka kan kissing nih. Nah udah kissing, mereka duduk berdua sambil minum dan makan dan sambil deep talk juga ya guys. So sweet banget. Nah, keesokan harinya ini si Dael sama teman-temannya ya lagi rundingan karena target mereka belum tercapai ya. Tiba-tiba toko udah mau tutup, pelanggan datang. Mereka tuh seneng banget karena dengan kedatangan pelanggan mereka itu mereka dapat ningkatin penjualan dan hasil mereka nanti dapat intensif gitu ya. Oke, di sini juga Pyonghwa juga berhasil ya memenuhi target dengan peningkatan jualannya. Alih-alih dia naik jabatan, dia cuma dikasih tip gitu, kasih uang. Yang naik jabatan itu temennya si Mina. Jadi di sini Pyonghwa ya rada kesel ya, karena dia udah berjuang banget tapi dia nggak naik jabatan guys. Malah temennya si Mina. Nah, karena udah naik jabatan ya si temennya ini, mereka ngadain acara gitu dengan karaokean. Nah, di sini aku kesel banget sama si Mina ini. Dia malah ngejekin si Pyonghwa karena dia bilang Pyonghwa ini udah lama kerja jadi senior, tapi dia nggak diangkat-angkat. Ya, Pyonghwa tersinggung lah ya. Dia keluar tuh dari ruangan. Untung ada si Rowan ini yang selalu menemani si Pyonghwa lagi di kala sedih dan selalu memberikan semangat untuk Pyonghwa. Oke, di sini ada bebek Guwon ya yang lagi kasmaran, seneng banget ya masuk kerja ya, pakai minyak wangi rapi-rapi ya, sampai si Noasi aja pangling banget, kok kamu hari ini rapi banget, wangi banget gitu ya, nggak kayak biasanya. Dan mereka juga ngelihat ada pegawai terlama di King Hotel, udah pak tua banget ya. Terus next ya, tiba-tiba Sarang juga datang ke kantor. Alhasil mereka barengan masuk ke ruangan. Nah, mereka juga naik lift sama-sama ya, karena si Gon ini kasmaran ditarik-tarik lah ya si Sarang. Dia tuh mau deketan terus sama si Sarang, karena ada Noaksik diusir lah ya, Noaksik ini jangan ganggu mereka berdua. Si Sarang juga takut nih ketahuan, dia bilang ini kan kantor, tapi si Gon ini tetep aja mau nempel terus sama si Sarang. Gak sampai itu aja, dia juga nganterin si Sarang ini sampai depan pintu King the Land. Dan gak itu aja guys, dia juga ngopi di sana ya. Jadi pegawainya itu risih ya, diliatin bos kerja, padahal si Guwon ini cuma mau ngeliatin Sarang. Terus Sarang bilang, si Guwon, kamu jangan lama-lama di sini. Teman-teman aku tuh risih, dia bilang diliatin bos. Dan alhasil si Guwon ini marah guys. Rada kesel gitu sedikit ya, karena dia tuh cuma mau rindu ya, mau lihat si Sarang, tapi diusir nih sama si Sarang. Dan dia juga alhasil dia pergi dari King the Land ya dengan rada-rada marah gitu deh. Oke, di sini ada temannya si Sarang ya, kedatangan tamu bule. Nah, bule ini nanyain restoran bagus di mana gitu ya. Karena dia nggak tahu si Sarang ini ngasih buku kopelan gitu ya, buku ya. Isinya tuh tentang restoran rekomendasi ya. Jadi dia kasih tahu restoran berdasarkan buku dari catatan si Sarang. Jadi di sini dia mengubah pikiran bahwa Sarang ini baik ternyata. Lama ini dia kan agak menindas gitu guys. Jadi dia di sini makasih banget buat Sarang yang udah bantuin dia. Oke, next di sini mereka tuh lagi rapat, ada peringatan acara 100 tahun Hotel King ya. Jadi di sini si bapaknya Guwon nyerahin tugas itu sama si Guwon buat bertanggung jawab gitu ya sama perayaan itu. Karena nggak tahan lagi rindu sama si Sarang ya. Jadi dia nemuin lagi si Sarang di King the Land gitu ya. Tiba-tiba si Sarang ngajak masuk, mau berdua bicara berdua aja gitu ya. Jadi di sini Sarang bilang dia itu marah apa enggak? Tapi si Guwon ini ngelak, aku nggak marah kok. Karena si Yuna lagi si Sarang ini ngejahilin gitu ya. Dipeluknya nih si Guwon dari belakang. Tiba-tiba Guwon nih shock, terkejut ya. Dia tuh bukannya nggak mau tapi terkejut. Tapi tafsiran si Sarang ini, si Guwon ini nggak mau dipeluk guys. Jadi Sarang ngambek ceritanya.
Nah, di sini No Aksik ini sangat bangga sama si Guwon karena Guwon berani mengemban tugas untuk acara 100 tahun peringatan King The Hotel. Bukan pusing itu, si Guwon ini pusing karena si Sarah ngambek. Jadi dia minta Sarah nih sama No Angsik. Nah, ini ada Hwaran ya yang marah karena si bapaknya itu nyerahin tugas seberat itu sama Guwon, bukan dia. Nah, Guwon keluar nih, terus lihat bunga. Ingat nih sama si nenek Cha. Dia beli ini bunga untuk nenek Cha. Dia datang ke kedai gitu ya. Tiba-tiba nenek Cha ini hampir jatuh guys. Untung ada si Guwon nangkepnya. Karena takut terjadi apa-apa, si Guwon ini bawa nenek Cha ke rumah sakit. Dan alhasil nenek Cha ini cedera ringan gitu guys. Jadi si nenek sempat nolak nih, nggak mau dirawat, tapi kata dokter harus dirawat. Jadi di sini Guwon dikasih petuah nih ya sama si nenek. Katanya kalau kamu cinta sama Sarang, utarain perasaan kamu. Jadi untuk kedepannya kalian tuh nggak akan salah paham. Nah di sini Sarang datang ya, dia nangis-nangis takut neneknya nih kenapa-napa. Tapi si nenek ini nggak mau dirawat, intinya dia takut nih kedainya gimana. Ya udahlah kata Sarang, kedai biarlah aku nih tanggung jawab. Jadi mereka ke kedai ya. Jadi mereka ke kedai guys. Dan sini gue nawarin bantuan, mau bantuin si Sarang. Mulai dari ganti bola lampu. Karena si Guwon ini gak pernah ganti bola lampu. Jadi bukannya ganti bola lampu, dia malah nurunin sekring listrik. Tiba-tiba dead ya, lampu mati semua guys. Nah si Guwon ini yang si sang penakut ya, takut banget ya. Jadi di sini Sarang ngejutin dia pakai senter dan lagi-lagi dia pingsan. Sumpah scan ini ngakak banget. Si Guwon ini memang doyan banget pingsan guys karena dia tuh penakut banget. Nah terus mereka lah di berdua nih di kamar nih ceritanya. Terus mereka deep talk gitu ya, saling minta maaf atas kejadian yang terjadi hari ini gitu ya. Terus si Guwon di sini juga utarain perasaan cintanya dan nanyain si Sarang apakah dia bersedia mau nerima perasaannya. Ya si Sarang mau guys karena dia udah jatuh hati nih sama si Guwon dan berakhir dengan kissing again. So sweet banget ya guys. Di sini perasaan Guwon maupun si Sarang itu menurut aku tulus banget ya. Kayak bukan drama nontonnya guys, kayak real life gitu. Udah ngutarain perasaan, mereka bobok nih ceritanya. Tapi si Sarang nih nggak mau deket-deketan sama si Guwon ya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi si Guwon nih masih kekeh mau deket-deketan sama si Sarang ya. Jadi dia tariklah si kasur Sarang ini biar mereka berdekatan. Tapi si Guwon janji, dia bilang cuman pegangan tangan aja, nggak ngapain-ngapain kok. Terus pagi tiba guys, nenek Cha pulang. Lihat, nah terus dia lihat si Guwon ini lagi ngelus-ngelus kepalanya si Sarang. Guwon terkejut lah ya, ada si nenek Cha. Dia bilang nggak terjadi apa-apa kok, cuma pegangan tangan. Bukannya marah ya, nenek Cha ini marah kenapa nggak terjadi apa-apa, cuma pegangan tangan. Aduh dasar kamu ini ya lemah sekali, dia bilang. Bukannya marah ya, tapi dia kesel karena cuma pegangan tangan. Jadi si nenek Cha ini ceritanya ngajakin si Guwon ini ke pasar guys, sambil ketemu teman-temannya di pasar. Nah ini dia ngenalin si Guwon ini adalah calon kandidat nomor 1 untuk Sarang gitu ya. Jadi nenek-nenek ini ceritalah cucunya ada mau nikah, udah punya rumah, udah punya kerjaan tetap, tapi si Guwon ini belum punya rumah. Jadi si nenek ini kasihan nih sama si Guwon. Jadi didaftarin lah dia mengkredit rumah dengan DP dari si nenek, tapi per bulannya itu si Guwon yang bayarin. Nenek Cha ini baik banget ya guys. Dia bilang nanti kalau udah nikah nanti kalian punya rumah gitu. Dan mereka berakhir dengan makan-makan. Oke, mereka pulang nih guys ceritanya. Sini Guwon nanya-nanyain si Sarang makanan favorit apa, hobinya apa. Tiba-tiba temannya nih pulang juga guys. Jadi Sarang terkejut langsung didorongnya lah ya si Guwon ini. Karena udah ketahuan, jadi si Guwon ini diajakin makan-makan lah ya di rumah. Terus di sini mereka cerita nih, kayak si Daeul udah nggak dapat paket liburan karena udah naikin
target gitu ya. Si Pinghua juga nggak jadi naik jabatan, jadi mereka sedih lah, curhat. Terus si Gon ini marah, itu salah perusahaan. Dia bilang dia berjanji mau ngasih intensif bagi pegawai-pegawai seperti mereka ya, kayak secara udah pegawai terbaik ya bertahun-tahun ya, begitupun teman-temannya. Nah, keesokan harinya si Gon ini nyuruh si No Angsik ini buat kasih trip intensif mereka gitu ya, ke luar negeri. Nah, si No Angsik rada bingung gitu guys, mana ada sih kayak gitu, dia bilang. Tapi karena si Gon nih si bosnya, jadi disuruh No Angsik ini ngasih intensif mereka dengan jalan-jalan ke luar negeri pakai liburan, kalau nggak salah ke Thailand guys. Nah, mereka di sini seneng banget karena dapet intensif itu. Congratulations. Nah, udah sampai nih di bandara, si Gon udah nunggu dan mereka dateng tuh, mereka berterima kasih banget sama Pak No ya, karena di sini si Gon ini nyamar sebagai Pak No, bukan si Gon. Si No Angsik yang asli dateng guys, ternyata ya. Kan ini si No Angsik ini hampir banget manggil si Gon ini. Hampir keceplosan guys, si No Angsik ini mau manggil Pak Gu Bojang nih, tapi di sini Gon ya lari mau nutup mulutnya jangan sampai ketahuan. Jadi di sini si No Angsik ini diperkenalkan sebagai asisten manajer eksekutif gitu, yang namanya Pak Yo Sang-sik ya. Di sini No Angsik seneng banget karena dikenalin sebagai asisten manajer eksekutif ya. Mau aja lah dia ya. Di sini dia berlagak ya karena dia ketua. Jadi semua itu harus mengikuti dia dan bertemakan semangat untuk pakai liburan saat ini ya guys. Semangat. Tapi di sini ya Pak Gon ya nggak semangat ya. Jadi di sini sekarang ya udahlah ya. Yang penting kita liburan nih, nggak usah sedih kayak gitu. Yang penting kita sama-sama. Oke, mereka bersemangat banget guys buat liburan. Nah, bersambung guys. Itu dia guys sedikit alur cerita untuk King the Land episode 9. Nah, makasih banget buat kalian yang udah nontonin ya video aku. Jangan pernah bosan-bosan dan terus tetap ya tungguin next episode ya yang bakal aku upload. Oke, makasih banget ya buat kalian. Tungguin next episodenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.